Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya Naila Huda dan kebiasaannya dalam cerita kita akan bersama dengan wartawan-wartawan Astro Awani. Namun kali ini kami bawakan perkongsian dari luar negara dan baru-baru ini Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan lockdown ataupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Republik itu dilanjutkan sehingga 25 Julai depan. Dan Jokowi berkata lanjutan berkenaan terpaksa dilakukan bagi menurunkan angka jangkitan COVID-19. Namun Jokowi dalam pada itu turut mengumumkan sektor ekonomi akan dibuka secara berperingkat bermula 26 Julai jika trend bilangan kes harian COVID-19 menunjukkan penurunan. Pada Isnin, Indonesia mencatatkan 1,338 kematian harian akibat COVID-19. Itu jumlah tertinggi yang direkodkan setakat ini walaupun angka kes baru ada menunjukkan sedikit penurunan kepada 34,000. Pada masa yang sama, kita juga menyaksikan Indonesia menyasarkan pemberian vaksin sebanyak 2 juta dos sehari menjelang Ogos ini. Pada masa yang sama kita bertanyakan soalan, adakah rakyat Indonesia sudah bersedia untuk perintah kawalan ini dilonggarkan ketika hospital di bandar-bandar besar terutamanya di Jakarta penuh dan ketika ini tidak mampu menampung pertambahan pesakit COVID-19? Dan adakah kadar vaksinasi berjalan dengan cukup pantas tak kala negara itu dilanda dengan varian-varian baharu antaranya varian Delta? Dan bersedia untuk kongsi cerita di sebalik berita dari Jakarta, Indonesia, penerbit Kompas TV Sadrina Evanalia sudah pun bersedia menerusi Google Meet. Terima kasih Sadrina bersama saya pada jam ini. Bagaimana situasi COVID-19 di Jakarta sekarang ini susulan dilanda varian Delta? Baik Naila, untuk situasi kasus COVID-19 di DKI Jakarta sendiri belakangan ini atau 3 hari belakangan ini memang cukup fluktuatif, ada peningkatan dan juga penurunan. Jika kita melihat pada hari Minggu kemarin, memang penambahan kasus positif COVID-19 ini mencapai di angka 9.000, tapi di hari berikutnya ini menurun di angka 5.000 dan naik lagi pada hari Rabu kemarin, yaitu pada 20 Juli 2021 di angka sekitaran 6.000. Dan jika dengan adanya varian Delta ini memang membuat penyebaran dari kasus COVID-19 ini semakin meninggi begitu. Dan jika dibandingkan pada pandemi COVID-19 di tahun 2020 lalu, ini kasus COVID-19 di DKI Jakarta memang makin tinggi dengan memecahkan sejumlah rekor kasus COVID-19 dibandingkan pada pandemi tahun 2020. Dan yang juga menjadi perhatian, Naila, yang ini adalah kasus kematian akibat akibat COVID-19 begitu. Dan jika dilihat dari belakangan ini mencapai rekor tertingginya pada kasus kematian, yaitu dengan angka 265 dalam sehari. Jika dibandingkan pada sebelum-sebelumnya hanya di angka sekitar 200 sampai dengan 240 dalam seharinya. Naila. Sadrina, bercakap tentang kasus kematian itu, adakah salah satu faktor juga berpunca daripada hospital, sektor kesihatan di Jakarta terutamanya yang semakin terbeban? Bagaimana hospital-hospital di Jakarta? Ya, benar sekali, dengan adanya kasus kematian yang cukup tinggi, ini keterisian dari rumah sakit di Jakarta juga pada data di 18 Juli kemarin memang sudah terisi sebanyak 87% begitu. Dan kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari Senin yang lalu ini juga menggambarkan bagaimana penuhnya rumah sakit yang berada di Jakarta, bahwa ada sekitar 1.400 pasien COVID-19 setiap harinya yang mengantri untuk masuk ke instalasi gawat darurat atau IGD. Dan bukan hanya untuk masuk ke IGD saja, tapi juga mengantri untuk ke ruang perawatan rumah sakit. Dan untuk solusinya, ini Gubernur DKI Jakarta ataupun Pemprov DKI Jakarta memang juga sudah membuka sejumlah rumah sakit tambahan dan juga sudah menyediakan atau membangun tenda-tenda rumah sakit COVID-19 tambahan untuk menampung pasien COVID-19 ini yang berada di halaman rumah sakit di masing-masing wilayah di DKI Jakarta. Begitu, Naila. Sadrina, apa yang juga mencuri perhatian seluruh dunia adalah apabila harga untuk mendapatkan tangki oksigen di sana juga melonjak, terus meningkat ketika lebih ramai pesakit COVID-19 merawat di rumah dan cuba mendapatkan bekalan oksigen untuk ahli keluarga, untuk orang yang tersayang menjadi pesakit COVID-19 di rumah. Bagaimana pula situasi mendapatkan oksigen di sana? Ya, dari pantauan saya yang berada di Jakarta, memang setiap agen-agen yang berada di agen pengisian oksigen ini masih dipenuhi atau dipadati dan juga banyak antrian dari warga yang
antri untuk mengisi tabung oksigen tersebut begitu. Dan dengan adanya antrian tersebut, memang ada sejumlah lembaga-lembaga yang kemudian mengadakan oksigen-oksigen gratis, dan juga tentunya dengan pemerintah daerah, kemudian Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat juga telah membantu adanya oksigen-oksigen tersebut untuk pasien COVID-19. Naila. Ya, Sadrina, kita nak bercakap tentang sekatan ekonomi yang mungkin dapat dilonggarkan pada 26 Julai ini mengikut trend COVID, sama ada kasus itu menurun ataupun tidak. Bagaimana reaksi pakar-pakar kesihatan terhadap kelonggaran yang mungkin diberikan ini? Sudah bersedia atau tidak? Dengan terkait dengan Presiden Jokowi kemarin memang sudah mengumumkan ya adanya pelonggaran kegiatan aktivitas sosial dan juga masyarakat dimulai pada 26 Juli 2021 dengan catatan bahwa tren kasus COVID-19 ini menurun, dan pakar kesehatan dari epidemiologi Universitas Indonesia yaitu Pandu Riono ini memang mengatakan pemerintah sebaiknya hati-hati untuk melonggarkan ataupun memperlakukan pelonggaran aktivitas masyarakat baik sosial dan juga ekonomi. Pasalnya saat ini memang jika melihat kasus COVID-19, meskipun pemerintah sudah mengatakan ada tren penurunan, ini masih ada potensi untuk peningkatan kasus COVID-19 terkait dengan adanya varian Delta begitu. Dan pelonggaran kasus ataupun pelonggaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ini tentunya memang akan berdampak pada masyarakat kecil atau masyarakat menengah dan juga ekonomi kecil. Dan dari epidemiologi Universitas Indonesia sendiri memang memperhatikan atau mengusulkan kepada pemerintah jangan sampai dilihat betul apakah penurunan kasus positif ini sesuai atau seiring dengan adanya tracing yang ada di masyarakat begitu. Naila. Secara keseluruhannya, bagaimana pakar-pakar kesihatan ini melihat strategi pemerintah menangani COVID-19? Kerana kalau di Malaysia juga ada kala strategi yang digunakan mengundang sedikit kritikan kadang-kala lah. Tapi bagaimana di Indonesia pula? Apa pandangan mereka? Adakah kerajaan sudah melakukan secukupnya untuk menangani COVID-19? Ya, sebetulnya juga ada pro dan juga kontra terkait dengan adanya pelonggaran dari PPKM darurat yang akan dimulai pada 26 Juli 2021 mendatang. Sementara juga ada seperti saya katakan tadi bahwa Universitas Epidemiologi Universitas Indonesia ini juga berkomentar misalkan kalau ada pelanggaran COVID atau pelanggaran COVID-19 ini apakah nanti akan terkait dengan kasus positif yang akan naik lagi. Tapi kemudian juga terkait dengan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 ini, memang sejumlah pakar mendukung adanya perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Ini mengingat kasus positif COVID-19 di Indonesia yang memang trennya masih cukup tinggi begitu. Meskipun tadi pemerintah sudah mengatakan bahwa memang ada tren penurunan. Dan di sini juga menurut epidemiologi Universitas Gadjah Mada, ini PPKM darurat pada 3 Juli sampai 20 Juli 2021 itu belum efektif untuk menurunkan kasus COVID-19. Sehingga ada yang pro ketika PPKM darurat diperpanjang dan juga ada yang pro juga ketika adanya pelonggaran dari kasus COVID-19 ini ataupun kegiatan sosial dan juga ekonomi dari masyarakat. Begitu. Sadrina, bagaimana pula sentimen rakyat sama seperti di Malaysia? Kalau saya lihat rakyat ini terhimpit antara dua keperluan. Satu keperluan bagi menyelamatkan nyawa daripada jangkitan COVID-19 tetapi pada masa yang sama juga ingin meneruskan kelangsungan hidup terhimpit akibat tekanan ekonomi keuangan. Bagaimana di sana? Pastinya ramai yang ingin kelonggaran pembukaan semula ekonomi tetapi dalam masa yang sama risiko jangkitan itu amat tinggi lagi-lagi dengan varian Delta. Apa pandangan rakyat di sana? Ya, sama seperti di Malaysia, Naila. Ini ada dilema tersendiri ketika pemberlakuan PPKM darurat yang cukup ketat, kemudian juga ada pelonggaran dari PPKM darurat sendiri, begitu. Dan ada masyarakat yang pro ketika PPKM darurat diperpanjang, karena melihat adanya kekhawatiran ketika nanti PPKM dilonggarkan,
aktivitas ekonomi dan juga sosial ini dilonggarkan akan berakibat bahwa peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia akan kembali tinggi begitu. Melihat seperti yang kita ketahui bahwa varian Delta saat ini peningkatan ataupun peningkatan penularannya cukup cukup tinggi begitu. Sementara di sisi lain, Naila, juga ada warga atau masyarakat yang juga mendukung kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial dan juga ekonomi gitu. Seperti kemarin Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa akan adanya pelonggaran terhadap masyarakat kecil seperti tempat makan yang berada di pinggir jalan, kemudian tempat laundry pakaian dan juga usaha-usaha kecil lainnya begitu yang diperbolehkan dibuka atau beroperasi hingga pukul 21 malam, tapi dengan catatan harus adanya protokol kesehatan. Dan karena memang PPKM darurat sendiri yang sudah diberlakukan pada 3 Juli sampai dengan 20 Juli kemarin ini cukup memberatkan masyarakat, Nailah, karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat memang membutuhkan pekerjaan, kemudian membutuhkan untuk kehidupan sehari-hari mereka, tapi dengan adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, ini juga menjadi memberatkan masyarakat. Seperti dua sisi mata uang sebenarnya, ada yang keuntungannya dan juga kerugiannya. Seperti itu, Naila. Ya, butuh pekerjaan ataupun bantuan keuangan itu juga situasi sama yang didepani rakyat di Malaysia. Tetapi bagaimana pelan kerajaan, inisiatif pemerintah untuk membantu golongan yang memerlukan, mereka yang tidak mempunyai punca pendapatan ketika ini? Adakah kerajaan menyalurkan bantuan keuangan, ada package-packagenya, bagaimana? Benar sekali, Naila, dengan adanya pemberlakuan PPKM darurat, ini memang sudah ada bantuan-bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah. Di sini ada setidaknya ada 9 jenis bantuan sosial yang mulai disalurkan, seperti bansos untuk keluarga, yaitu bantuan sosial langsung tunai, yaitu seharga Rp600.000 untuk 2 bulan, yaitu masa PPKM darurat. Kemudian juga ada kartu sembako atau 9 bahan pokok, kemudian juga diskon pembayaran listrik kepada 32,6 juta pelanggan listrik atau PLN, dan juga bantuan kecil menengah, kartu prakerja, serta juga masyarakat adanya bantuan kuota internet untuk mahasiswa dan juga pelajar. Tentu juga ada bantuan beras juga gitu, Naila. Tapi sebenarnya kalau ada bantuan sosial dari pemerintah ini memang cukup sangat membantu begitu dengan beberapa sektor masyarakat, tapi tetap saja masyarakat masih merasa dengan adanya PPKM darurat ini menekan pendapatan mereka sehari-hari, karena kita melihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu bukan berasal dari keluarga yang kecil atau berasal keluarga yang mempunyai banyak keluarga begitu. Baiklah. Ya, kami harapkan yang baik-baik sahaja untuk rakan-rakan kami rakyat di Indonesia dalam sama-sama kita menempuhi varian Delta ini, peningkatan kes, tetapi dalam masa yang sama juga perlu kita lihat kelonggaran aktiviti ekonomi itu ketika rakyat semakin terhimpit akibat tekanan ekonomi itu, keseimbangan yang perlu kita capai. Terima kasih kepada Sadrina Ivanalia, penerbit Kompas TV berlintas langsung dari Jakarta untuk menceritakan tentang kemungkinan kelonggaran aktiviti ekonomi pada 26 Julai seperti yang diumumkan Presiden Jokowi semalam, tetapi kita akan terus ikuti perkembangannya di sana sama ada kes-kes COVID-19 menunjukkan tren penurunan supaya dapat kita menyaksikan kelonggaran ekonomi di sana. Selepas ini kita nak dengarkan perspektif yang berbeza pula. Di United Kingdom mereka sudah pun meraihkan Hari Kebebasan ataupun Freedom Day. Pastinya situasi yang cukup berbeza berbanding kami di Asia Tenggara ini, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini dalam cerita.